Assalamualaikum warahmatullahi Boleh wabarakatuh. pencet itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Pertama-tama mari sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, baik sahabat Ansarin maupun sahabat Muhajirin. Berikut kita semua sebagai umatnya, semoga kita pun nanti di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatul uzmanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Saat ini, detik ini, malam ini kita masih diberikan oleh Allah kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, dan diiringi dengan nikmat kesempatan sehingga dengan kudrat iradat Allah, izin Allah, kita malam ini mampu berkumpul, bermuajahah dalam rangka ta'lim kita. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua taufik dan hidayahnya, inayahnya, dan juga Allah limpahkan kepada kita semua keberkahan, kemudahan dalam setiap urusan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita semua bimbingannya sehingga kita semua senantiasa berada di dalam ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai ta'lim kita, terlebih dahulu kita tawasul, kita kirimkan Fatihah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para aulia, para syuhada, para sholihin, guru-guru kita semua yang sudah membimbing kita, yang sudah mengajarkan kita sehingga kita faham, sehingga kita mengerti terhadap tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga guru-guru kita yang sudah senantiasa mengajarkan kita, memberikan pemahaman kepada kita, membimbing kita, Allah Subhanahu wa taala ampunkan segala dosanya, senantiasa di alam barzahnya Allah berikan rahmatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Juga orang tua kita yang memang sudah meninggalkan kita semua ataupun yang masih ada, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada orang tua kita,
Allah berikan kemudahan dalam setiap urusan orang tua kita. Dan bagi orang tua kita yang sudah meninggalkan kita semua, semoga senantiasa Allah limpahkan rahmatnya, Allah limpahkan kenikmatan-kenikmatan kepada orang tua kita yang sudah meninggalkan kita semua. Amin, ya. Dan kita pun yang Allah masih berikan kenikmatan umur, semoga umur kita yang sisa ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingannya kepada kita semua. Amin, ya Allah. Sehingga pada saat-saat umur kita atau sisa-sisa umur kita ini bermanfaat, umur kita diberikan keberkahan oleh Allah. Amin, ya Allah. Di dalam ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya Allah. Anak-anak kita Allah jadikan anak salih-salihah. Amin, ya Allah. Allah pahamkan terhadap agamanya. Amin, ya Allah. Dan juga Allah jadikan anak-anak kita menjadikan kebanggaan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin wa maqsudatin salihah li ridha'illah fid dini wad dunya wal akhirah wa ala niyyati anna Allah yaftahu alaina futuhal 'arifin wa anna Allah yarzuquna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa 'amalan salihan maqbulan min ghairi ta'abin wa la nasabin wa la mashaqqatin wa la dirrin innaka 'ala kulli syai'in qadir. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته الكرام وجميع الأنبياء والمرسلين ورجال الغيب والأرواح المقدسة من النجباء والنقباء والأبدال والأوتاد وسيدنا نبينا هدير ونبينا إلياس عليهم الصلاة والسلام أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا بأسرارهم وأنوارهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يرزقنا بسعادة الدنيوية والأخروية والعلم النافع والعمل الصالح والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى حضرة الخلفاء الراشدين والأئمة المجتهدين والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وأهل الذكر والتوحيد وأهل سادة الصوفية المحققين وجميع أولياء الله تعالى من مشارق الأرض إلى مغاربها خصوصا إلى حضرة سيد سلطان الأولياء قطب الرباني والعارف الصمداني سيدي شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره وسيد الإمام قطب الغوث شيخ عبد الحسن الساجني رضي الله عنه وسيد الإمام شمس الشموس محي النفوس الحبيب عبد الله بن أبي بكر عن الدروس وسيد قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العباس وسيد قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وخصوصا إلى حضرة جميع مشايخنا خصوصا محمد هجر جميل الله ومحمد هجر محمود سيدنا محمد هجر سنة وسيدنا من هجر مضريان من محمد هجر وسيدنا من أجس ومن هجر خمس الأنوار وسيدنا من هجر مضريان وأخص خصوصا إلى روح مؤلف هذا الكتاب العلامة الشيخ عبد الله بن حسن بن طاهر بن محمد بن هاشم بعلوي وإلى حضرة
هذا الكتاب العالم الفاضل الوراء الكامل الشيخ محمد نواوي المنداني قدس الله أسرارهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع أهل القبور أهلنا وأهلكم وإلى أرواح جميع القبور من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كافة الأمة بمشارق الأرض ومغاربها خصوصا إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأخوالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وإلى أرواح جميع أهل القبور خصوصا إلى روح أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعين علينا بتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا وإلى حضرة الحبيب سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين. فصل. Ini fasal faminal wajib khamsu salawatin fil yaumi wal lailati al-zuhru wa waqtuha idza zalat asy-syamsu ila masiri dhilli kulli syai'in mithlahu ghayra dhillil istiwa wal asru wa waqtuha min ba'di waqti dhuhri ila maghibi syamsi wal maghribu wa waqtuha min ba'di maghibi syamsi ila maghibi syafaqil ahmar wal isya wa waqtuha min ba'di waqtil maghribi ila tulu'il fajris shadiq was subhu wa waqtuha min ba'di waqtil isya ila tulu'i syamsi. Fatajibu hadhil furud fi awqatiha ala kulli muslimin balighin aqilin tahirin wa yahrumu taqdimuha ala waqtiha wa ta'khiruha anhu li ghairi udhrin fa in tara'a mani'un ka haidin ba'da ma madha min waqtiha ma yasa'uha wa tahruha li nahwi salisin lazimahu qada'uha أو زوال المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة لزمته وكذا ما قبلها إن جمعت معها. Minggu lalu
Pasal menjelaskan apa itu? Wajiban. Meninggalkan hal yang Melaksanakan kewajiban hal yang diharamkan. Melaksanakan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang mukallaf. Masih ingat orang mukallaf? Mukallaf itu adalah orang yang baligh dan berakal. Pasal berikutnya menjelaskan fi awqatis salatil maktubah, menjelaskan waktu-waktunya salat yang difardukan, waktu-waktunya salat yang diwajibkan. Terkait masalah salat, salat adalah ummul ibadat. Salat itu adalah induknya seluruh ibadah. Salat adalah induknya seluruh ibadah. Wa mi'rajul mu'minin, salat itu adalah mi'rajnya orang-orang yang beriman. Wa munajatu rabbil alamin, salat adalah munajatnya orang-orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam salat itu ada mi'rajul mu'minin, munajat terhadap Allah, dan salat pun adalah ummul ibadah, sumbernya ibadah. Pokoknya ibadah. Kalau diibaratkan bangunan maka ada sabda Rasul, as-salatu imaduddin. Salat adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa orang yang melaksanakan atau menunaikan salat, mendirikan salat, maka sama dengan mendirikan agama. Nah, ibarat bangunan, ketika tidak ada tiang maka semua ornamen bangunan tidak bisa dibangun atau tidak bisa berdiri. Maka salat dikatakan ummul ibadah, induknya ibadah. Berarti amalan selain daripada salat menginduk kepada salat. Rukun Islam jumlahnya ada 5. Kalau diibaratkan jari jemari kan 5. Salat adalah tiangnya agama. Salat adalah ummul ibadat, induknya ibadat. Rukun Islam jumlahnya 5. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat itu laksana pondasi. Kemudian salat laksana tiangnya. Jika seseorang sudah bersyahadat, kemudian dia belum bisa melakukan rukun Islam yang kelima, haji. Ibarat seseorang beragama itu, agama masih tertanam di dalam dirinya atau dia masih dikatakan punya agama. Ketika dia bersyahadat kemudian dia sholat, walaupun dia belum mampu melakukan atau melaksanakan ibadah haji, mungkin karena tidak mampu, atau dia walaupun belum mampu melaksanakan puasa mungkin karena sakit, atau dia belum mampu menunaikan zakat, mungkin kategorinya dia fakir miskin.
Tapi sholat tidak ada uzur untuk tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat kecuali dua. Yang pertama lupa, yang kedua tidur. Uzur sholat hanya dua. Yang pertama lupa, yang kedua tidur. Siapan subuh. Ujur. Pura-pura tidur. Nah, ketika seseorang yang sudah bersyahadat kemudian dia meninggalkan sholat, maka lepaslah agamanya. Maka sholat itu pun termasuk pembeda antara orang kafir dan orang muslim. Pembeda antara orang kafir dan Islam adalah sholat. Maka sholat menjadi sumbernya ibadah, induknya ibadah. Wa mi'rajul mu'minin, mi'rajnya orang beriman. Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan mendapat kewajiban dari Allah sholat 50 waktu pada awalnya. Kemudian proses bertemu para nabi, diantaranya Nabi Musa. Kata Nabi Musa, umat ente mau kagak bakalan mampu untuk sholat sehari semalam 5 waktu. Maka dengan bolak-balik Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala minta keringanan, dikurangi 5 sampai sisa 5 waktu. Itu pun masih disuruh balik lagi untuk minta keringanan. Rasul malu kepada Allah, akhirnya tetapkanlah 5 waktu sehari semalam. Hanya saja keutamaan umat Rasulullah 5 berbanding 1 berbanding 10. Jadi 5 itu berbanding 50 waktu, maka sama saja. Siapa orang menunaikan sholat 5 kali sehari semalam, maka sama dengan mendirikan sholat 50 waktu. Karena 1 kebaikan berbanding 10. Jadi 50 waktu itulah kemurahan Allah bagi umat Rasulullah SAW. Mi'rajnya orang-orang yang beriman. Mi'raj itu artinya apa? Perjalanan. Mi'raj itu artinya apa? Naik. Langit. Maka orang yang mendirikan sholat akan diangkat oleh Allah derajatnya. Akan diangkat oleh Allah derajatnya. Jika seseorang sudah diangkat derajat oleh Allah, maka mulia dia di sisi Allah, apalagi di kalangan manusia atau kalangan makhluknya. Maka sholat ini di antara rukun Islam yang menjadi pokok. Tidak ada keringanan untuk meninggalkan sholat kecuali tadi 2, tidur dan lupa. Itulah manusia. Manusia kan al-insan mahalul khopo wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi jangan dilupa-lupain. Lain lagi. Wa munajatu rabbil alamin. Di dalam sholat itu seseorang bermunajat kepada Allah. Maka dalam sholat itu kumpul 3 zikir. Pertama zikir jinan. Apa zikir jinan? Zikir hati. Maka di dalam sholat rukun sholat itu terbagi 3 bagian. Pertama qalbi, kedua qauli, ketiga fi'li. Qalbi 1 adalah niat. Itulah zikir jinan. Di dalam sholat kumpul 3 zikir. Yang kedua zikir lisan, lidah membaca Fatihah, membaca tasbih, membaca tahiyat. Kemudian yang ketiga zikir afal, zikir perbuatan dengan melakukan ruku sujud. Maka kumpul di dalam sholat 3 zikir. Dan rukun sholat pun terbagi menjadi 3 bagian. Qalbi, bangsa hati, bangsa ucapan, dan bangsa
gerakan. Maka salat adalah munajatu rabbil alamin, bermunajat kepada Allah sang pencipta alam semesta. Afadahu Sulaimanul Jamal. Maka bersyukur ketika kita dikehendaki oleh Allah ringan untuk melaksanakan sholat. Bersyukur kita dikehendaki oleh Allah, diizinkan oleh Allah untuk menunaikan sholat. Kenapa? Karena banyak yang gagah tapi tidak mampu untuk menunaikan sholat, tidak mampu untuk mengangkat tangan untuk mengucapkan takbir Allahu Akbar. Banyak orang yang mampu mengangkat beban yang berat, banyak sekali secara fisik, banyak mengangkat barang berat kintalan, bahkan angkat tangan nyebut itu nggak kuat ya. Bahkan ukuran bisa narik beban yang ukuran 1 ton gitu. Tapi mengangkat kedua tangan untuk takbir, untuk sholat, itu berat. Nah itulah kemurahan Allah, izin Allah, kita bersyukur dikehendaki mampu menunaikan perintah Allah. Paling pokok adalah sholat. Faminal wajib ala kulli mukallafin khamsu salawatin fil yaumi wal lailati. Di antara yang wajib terhadap setiap orang mukallaf, orang yang sudah baligh dan berakal, khamsu salawatin fil yaumi wal lailati, 5 kali salat di dalam sehari semalam. Wajib bagi orang yang mukallaf sehari semalam 5 kali menunaikan sholat, mendirikan sholat. Mafhum mukhalafahnya, tidak wajib bagi orang yang tidak mukallaf mendirikan sholat 5 kali. Contohnya yang belum balik, anak kecil, dia tidak wajib. Atau mafhum dari akilin, berakal, orang yang gila ya nggak wajib. Makanya jangan digila-gilain. Kalau mau bebas dari hukum Allah, mau bebas dari undang-undang Allah, kewajiban yang diwajibkan oleh Allah ya mudah sih. Jadi gila. Jadi gila mau tidur terus. Gila-gilaan. Tapi al-junun fununun kan. Gila itu bermacam-macam. Ada yang Nah, yang dimaksud di sini orang yang gila memang akalnya tidak sempurna. Gitu. Bukan gila dunia, orang gila dunia ya secara akalnya sempurna, artinya mampu dia memahami kewajiban yang diwajibkan oleh Allah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dasarnya diwajibkan bagi orang mukallaf 5 kali salat di dalam sehari semalam. Khamsu salawatin katabahunna Allah Ta'ala ala ibadihi, 5 salat yang diwajibkan oleh Allah ala ibadihi, terhadap hamba-hambanya. Bertanya salah seorang dari sahabat, hal ala ghairiha, apakah ada selain daripada 5 kali sholat itu sehari semalam? Qala, jawab Rasul, la ila an tatawwa'a, tidak ada sehari semalam melainkan 5 kali, kecuali menunaikan sholat sunnah. Di antaranya sholat sunnah rawatib, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Banyak sholat sunnah. Rawahu Syaikhan, riwayat guru 2 yaitu Bukhari dan Muslim.
Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua dasarnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faradallahu ala ummati lailatal isra khamsina salatan. Allah mewajibkan kepada umatku, kata Rasul, lailatul isra, di dalam malam diisrakan dan dimi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsina salatan, 50 kali salat. Kalau 50 kali 24 jam 50 kali salat. Berapa menit atau berapa jam sekali itu? 24. Kalau 1 jam sekali enggak 50 kali salat. 24 kalau dibagi 2 berarti 48. Berarti setengah jam kurang itu. Andai kata 50 kali sholat, berat. Jangan kali 50, 5 saja. 5 orang lupa tiduran siangan. Falam azal uraji'uhu wa as'aluhu at-takhfifa hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin. Maka tidak berhentinya Rasulullah kembali kepada Allah dan meminta kepada Allah untuk diringankan tadinya 50 jadi 45 jadi 40 35 30 sampai hatta ja'alaha khamsan fi kulli yaumin wa lailatin, sehingga Allah menjadikan yang tadinya 50 itu jadi 5 kali salat di dalam sehari semalam. Yang wajib ya. Yang wajib. Maka tadi ada sahabat yang bertanya, apakah ada selain 5 waktu itu yang diwajibkan? Tidak ada kecuali sunnah. Salat sehari semalam yang diwajibkan kepada umat Rasulullah SAW adalah 5 kali. Faqauluhu sallallahu alaihi wasallam ummati ay ummatud da'wah. Yang dimaksud umat di sini adalah umat dakwah. Lianna al-kuffar mukhatabuna bi furu'i syariah. Karena sesungguhnya orang-orang kafir mukhatabuna bi furu'i syariah. Dia dinasihati terhadap syariat, cabang-cabangnya syariat. Wa qalu lailatul isra hiya lailatus sabi wal isrin. Yang disabdakan oleh Rasulullah, malam Isra adalah malam ke-27 min Rajab, dari bulan Rajab. Wa kanat qabla al-hijrah bisanatin. Dan kejadian Isra Mi'raj itu sebelum hijrahnya Rasulullah SAW, bisanatin 1 tahun sebelum hijrah. Wa kanat hadhil khamsuna fi kulli waqtin minal khamsa asyara salawatin wa kullu salatin rak'atani fal jumlah mi'atu rak'atin lianna furidat rak'atain wastamara ila ma ba'da al-hijrah summa hasalat az-ziyadah biwahyin fi rubaiyah wa zida fil maghrib rak'atan wa qil anna al-maghriba furidat thalathan ibtida'an intaha. Inna wa qil innal maghriba. Jadi awal ini ya. Furidat thalathan ibtida'an. Wa kanat hadhihi khamsuna fi kulli waqtin min al-khamsa salawatin wa kullu salatin rak'atain. Setiap salat 2 rakaat. Wal jumlah yang 50 berarti 100 rakaat. Jadi perbandingannya itu furidat rak'atain. Karena salat diwajibkan awalnya 2 dan itu berlangsung sampai
hijrahnya Rasulullah SAW. Maka kemudian hasil penambahan atas wahyu fi rubaiyah dalam sholat yang bangsa 4 rakaat, zuhur ditambah 2 jadi 4, tadinya 2 ditambah 2. Wazida fil maghrib rakaatan, ditambah di sholat maghrib 1 rakaat, 2 jadi 3 tambah 1 jadi 3. Menurut Jadi prosesnya jadi 4, 3, awalnya 2 ya. Jadi Awalnya. kita lihat sebelum emang 5 waktu itu wajib untuk umatnya. Rasul sendiri 5 waktu bukan 50 rakaat ya. 5 waktu, 5 waktu, 5 ya, waktu 5 bukan 5. Bukan 50. Awalnya 50 waktu. 50 waktu bukan Iya, 50 rakaat. Tapi kalau digabungin semua dari rawatib sama badiah qobliyah itu semua 50 rakaat ya, kalau saya. Tidak, ini yang 100 50 itu Lima. yang wajib, Wajib, awalnya. Awalnya wajib. Dikurangi jadi 5 waktu. Hanya kan setiap satu kebaikan itu berbanding 10. Jadi ya sama saja nilainya, sholat 5 waktu sama dengan menunaikan sholat 50 waktu. Az-zuhru, yang pertama adalah sholat zuhur, sholatu zuhri. Wa waktuha idza zalat syamsu. Waktunya zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari. Waktu zuhur diamali atau dimulai dari tergelincirnya matahari. Ila masiri dhilli kulli syai'in mithlah, sampai bayang-bayang sesuatu Benda sama dengan bayang-bayang benda itu. sama dengan bayang-bayang sesuatu tersebut. Kalau misalkan kita nancepin Istiwa. apa namanya, Paku atau tiang. atau bambu lah, bambu ukuran 1 meter, itu bayang-bayangnya sama 1 meter juga. Sejajar ya. Istiwa. Ghairadil istiwa, selain bayang-bayang istiwa. Kalau bayang-bayang istiwa dia tidak sama ini, tapi sudah ada bayang-bayangnya, ini belum sama. Nah, ketika sama bayang-bayangnya, kalau kita nancepin bambu 1 meter, bayang-bayangnya 1 meter pula, maka itu masuk, Sudah masuk waktu zuhur. berakhir. Berakhir. Oh iya, gila masih. Ila masih dzilli kulli syai'in mithlah. Oh iya, zil. Wal asru wa waqtuha min ba'di waqti zuhri. وزوالها ميلها عن كبد السماء إلى جهة المغرب فيما يظهر لنا لا في نفس الأمر. ويعرف ذلك بطول الظل بعد تناهي قصره. ولا أتي فالزوال ليس من وقت الظهر. Pendapat Syekh Atiyah, zawal, tergelincirnya matahari itu bukan termasuk waktu zuhur. Wa fi Hasyah al-Qurdi naqlan an syarh al-Bukhari lil Qastalani wa huwa naqilun anil Qut li Abi Talib az-zawal thalathatun. Zawalun la ya'lamuhu illa Allah, wa zawalun ta'lamuhu al-malaikah al-muqarrabun, wa zawalun ta'lamuhu an-nas. Jadi zawal itu kata sahabatnya Hasyah al-Qurdi naqlan an syarhil Bukhari al-Qastalani wa huwa nakilun anil Qut li Abi Talib. Zawal terbagi 3. Yang pertama, zawal yang tidak diketahui kecuali Allah, yang tidak ada yang mengetahui zawal tersebut kecuali Allah. Yang kedua, yang mengetahui hanya zawal yang diketahui oleh malaikat.
Yang ketiga, zawal yang diketahui oleh manusia. Wa ja'a fil hadits annahu sallallahu alaihi wasallam sa'ala Jibril hal zalat asy-syamsu qala la na'am qala ma ma'na la na'am qala ya Rasulullah qata'tu fi falkiha baina qawli la na'am masirata 500 amin. Ini apa yang paham ini tuh orang-orang yang paham di dalam ilmu falak. Kaitan dengan palak gitu. Makanya adalah ilmu hisab menentukan waktu ibadah. Jadi bukan hanya lebaran saja. Kalau paham ilmu hisab ya bisa menentukan sendiri waktu, artinya bisa menghitung sendiri waktu sholat, waktu sholat fardu, bukan hanya untuk lebaran saja sebenarnya. Hanya yang secara ini kan puasa, padahal cuman kalau waktu sholat kan sudah saat ini apalagi Gampang. udah apa namanya modern gitu ya. Sudah ada jam apa namanya itu, Jam digital, jam Jam waktu, digital, ya. udah setting. sudah otomatis gitu ya. Jam tetet. Sudah otomatis bisa diketahui itu di setiap wilayahnya. Kalau dulu kan belum ada jam begitu. Makanya tadi menentukan atau mengetahui waktu masuknya sholat zuhur itu ketika tergelincir matahari. Kalau nggak ada matahari gimana? Tahu bayang. Jam belum ada, matahari mendung, posisi Iya, mendung. Kalau semua patokannya ayam. Iya. Kalau juhur. Tapi ya pakai ilmu juga, pakai perasaan juga kali perasaan hewan nih jauh. Kira-kira jam segini ini. Kalau nggak ada matahari gimana? Matahari kerap aja udah malam aja. Kabut, apalagi kabut tuh kalau di gunung tuh. Kelihatan. Jam dulu ya. Dulu belum ada jam dulu. Makanya kan ya, dulu zaman Rasulullah ya mengetahui masuknya waktu ibadah sholat ya seperti itu. Kalau kagak ada kalau mendung Iya, mendung mana ya? Kalau jatuh. Mungkin dia kalau di Mekah kan soalnya nggak ada ini, panas terus, nggak ada mendung kayak di Indonesia. Kita bicara Indonesia, kalau dulu kan zaman dulu kan Rasul di Arab, di Madinah. Ada ntar dibahas sih. Allah. Jangan bingung dulu ntar ada turun ilmunya belum nyampe. Jangan bingung dulu. Mendung. Ada kabut lagi. Indonesia nih. Oh ini ila ziyadati masiri dhilli kulli syai'in mithla ghairu dhilli istiwa ghairu dhilli syai'i halatul istiwa in wujida kama fi aktsaril bilad wa fi badiha la yujadu aslan fi badil ayyam ka Makkah fa illam yujad fala hajata li hadzal istithna wa huwa qawluhu ghayra dhillil istiwa fa idafatu dhillil lil istiwa li adna mulabisatin wujudihi indahu wa illa fala yasihu li anna al istiwa la dhilla lahu. Istiwa mah tidak ada bayangan. Selesai hilang istiwa baru muncul bayangan gitu. Pas terik matahari itu belum ada bayangan gitu. Mulai ada bayangan yang sudah lewat istiwa. Nah, awal zuhur itu istiwa selesai, hilang baru masuk waktu zuhur. Terik matahari. Selesainya atau habisnya waktu zuhur sampai kalau batang bambu misalkan 1 meter, maka lebih dari 1 meter itu habis waktu zuhur. Illa ziyadati masiri zili kulli syai'in mithla wa yaradhilil istiwa.
Kemudian wal asru wa waqtuha min ba'di waqti zuhri. Jadi bersambung gitu, setelah habis waktu zuhur masuk waktu asar, habis waktu asar masuk waktu maghrib begitu, habis waktu maghrib masuk waktu isya. Nah dari isya nih panjang tuh, isya panjang. Karena ada cahaya ya. Pengukurannya gimana itu ya? Ayam bener mael ayam. Nah ini gak minim 20 pun. Sholat aja udah. Waktu min ba'di waktu zuhri itu waktunya asar setelah waktu zuhur sampai ila bagi bisyamsi, sampai terbenamnya matahari itu. Habis waktu asar, ketika terbenam matahari habis waktu asar maka masuk waktu maghrib. Wal maghrib wa waktuha min ba'di maghrib bisyamsi, dimulai dari setelah terbenamnya matahari sampai terbenamnya mega merah. Masuk. Habisnya waktu maghrib terbenamnya mega merah. Membayung. Sekarang Wal nggak ada begitu. Sunrise sama sunset kan? Sunset berarti ya kalau Sunrise. sunrise ya. Sunset. Wal isya wa waktuha min ba'di waktu maghrib. Selesai waktu maghrib masuk waktu isya. Sampai mana waktu isya? Ila tulu'il fajri shadiq, sampai Benar-benar. muncul fajar shadiq, fajar yang benar. Jadi fajar ada dua nih, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Nah di sini ada nih, fajar shadiq itu adalah al-muntashiru du'uhu mu'taridun binawahi sama. Al-muntashiru du'uhu yang menyebar cahayanya itu yang disebut fajar shadiq. Cahayanya menyebar, melintang di dari arah-arah jihad, melintang di penjuru waktu. Jadi kalau fajar kadzib wa huwa ma yatlu qabla shadiq. Fajar kadzib itu yang muncul sebelum fajar shadiq. Hilang fajar kadzib baru muncul fajar shadiq. Jadi dia mah mustatilan, memanjang. Sinarnya memanjang, tidak menyebar. Kalau fajar shadiq menyebar sinarnya. Kalau fajar kadzib dia hanya melintang saja, memanjang. Lebar gini kali ya. Lebar sama apa Iya, gitu. Ya. pokoknya dia memanjang itu, melintang. Kalau fajar shadiq itu menyebar cahayanya. Iya, sama lebar ya. Udah mau ini, Senja itu senja. udah waktu subuh, masuk waktu subuh tuh fajar shadiq. Udah himarnya lah, himar apa? Mega Jadi bulan subuh berarti ya? Kelihatan gitu. sebelum subuh. Bulan subuh ya? Nah, Nggak kelihatan ya. fajar kadzib. Fajar Shadiq. Kadzib. Di rumah nggak kelihatan. Fajar kadzib. Fajar bohong itu, bohong, penipuan itu. Bohong. Pakai kacamata itu mah nggak kelihatan. Sumaya dhahab wa ta'aqubu zulmatun. Jadi itu bisa dilihatnya pakai teropong. Teropong. Oh iya. Tapi kalau memang cerah ininya, cuacanya bisa mata telanjang begini bisa. Cuman bangunnya jam 5 kagak ketemu. Tidur mulu. Memang sekarang udah nggak kelihatan. Ila Dulu tulu banyak syamsi rumah itu. tinggi. Subuh Dulu itu masuk kelihatan. akhir waktu subuh adalah sampai terbit fajar. Terbit matahari, sampai terbit matahari. Ya, berarti Fajar Shadiq masih bisa itu ya, Bos. Tahajud ya, masih dapat ya. Masuk waktu subuh itu, sholat fajar, makanya ada sholat sunnah fajar itu. Ya, fajar subuh ya. Subuh. Subuh fajar. Pembuktiannya Sudah kita harus masuk tadabbur. waktu subuh kan Iya. bahasanya
wal wasubhu wa min ba'di waktu isya ila tulisan subuh. Setelah selesai waktu isya. Tadi waktu isya berarti tulu'il fajr shadiq, terbit fajar shadiq. Selesai terakhir waktu subuh adalah tulu'i syamsi. Kalau batas Tahajud ya sampai subuh. subuh ya? Sampai fajar shadiq itu. Shadiq ya. Kalau subuh misalkan jam 4 lewat 10 menit gitu. Jam 4 masih bisa. Masih bisa. Iya. Itu jangan repetitif. Andai kata bangun jam 4 gitu. Silahkan gitu mau tahajud. Terus soal lo kayaknya dia ini banget dia tahajud ya. Kalau mikirnya Padahal nggak pernah. Ngomong aja ngomong. sampai akhirnya lo ditanyain. Ada kagak pernah. Nanya doang kita mau Ustaz. Prakteknya susah. Kalau udah tahu kan mau kapan saja Iya. melakukannya. Itu yang bener. Masih ini ya, masih bisa nih. Yang penting tahu dulu ya. Tahu kalau untuk diamalkan ya. Justru ini kalau udah tahu harus lakuin deh. Mudah-mudahan. Udah tahu masalahnya. Tapi di sini keburu nih, Ustaz 10 menit. Iya, fatajibu hadhil furud fi awqatiha ala kulli muslimin. Wajib fardu tadi apa yang dimaksud fardu salat tadi. 5 waktu. Salat 5 waktu terhadap setiap orang muslim, setiap orang Islam yang sudah balik dan berakal. Jadi berarti orang kafir tidak wajib. Oh tadi di sini mana tuh? Nah ini mana? Fatajibu hadhil furudil khamsah di sini. Wajib salat yang 5 waktu tadi fi awqatiha. Wajib dalam waktunya, pada waktunya gitu. Kalau belum masuk waktu ya belum wajib, belum ada kewajiban. Gitu. Contoh misalkan dari subuh kan tuh ke Johor kan lah, belum ada kewajiban tuh. Terbit matahari, ya terbit matahari selesai sholat subuh tuh waktu subuh. Nah belum ada kewajiban lagi tuh. Adalah sholat sunnah duha. Yang ada istilahnya ada awal waktu, akhir waktu, tepat waktu. Nah itu coba loh. Kadang Pak Ustaz salatlah di awal waktu. Di awal waktu berarti belum waktunya. Belum waktunya. Belum awal waktu. Apalagi di akhir waktu udah Wajib sholat Waktu itu 5 pada waktunya. sholat 5 waktu tadi di dalam waktunya Tepat. gitu. Pada waktunya. Waktunya tepat pada waktunya. Iya, pada waktunya. Jangan sebelum itu udah sholat ya. Walau fi mamado, walau fi mamado, Pada waktunya. enggak. walau fi mamado, fayas murtad. Belum pada waktu. Yang kena wajib melaksanakan sholat pada waktunya, sholat 5 waktu tadi pada waktunya, setiap orang Islam, ay walau fi mamado, fayas murtad. Termasuk juga orang murtad. Wajib dia. Dia terkena kewajiban sholat. Karena ketika dia kembali kepada Islam, selama dia murtad tuh, itu Wajib balik. iya bayar hutang dia. Alhamdulillah min dzalik wa Beda sama yang itu ya, mualaf beda ya. Beda dengan orang mu'alaf. Orang kafir kan tadi kalau orang kafir tidak wajib. Tidak wajib. Orang yang belum balik tidak wajib. Orang yang tidak berakal atau hilang akalnya tidak wajib. Balikin akilin tohirin. Kemudian wajib sholat tadi terhadap orang yang suci. Bagaimana perempuan yang haid atau nifas tidak wajib, nah, libur dia tanggal merah. Perempuan ada libur ya sholat. Fayahrumu takdimu ala waktiha, haram mendahulukan sholat
pada waktunya, belum masuk waktu udah sholat haram. Atau wa yahrum aidon ta'khiruha anhu. Haram kan? Ligorudrin. Haram. Haram ya, malah dosa gitu. Dosa. Berarti kalau kayak gitu sholat ulang Pak Ustaz. Iya. Wajib itu. Waktu itu saya pernah Jadi Haram datang nggak maksudnya haram tahu dilaksanain, tapi kalau nggak tahu nggak apa-apa. nggak Oh tahu. Iya. lain-lain. Kalau tidak tahu, dia tidak tahu ini belum waktu masuk waktu sholat, atau memang tidak tahu hukumnya. Kalau belum waktu sholat jangan sholat, belum waktu sholat wajib jangan sholat gitu. Perasaan udah luhur nih, sholat aja. Bisa sholat aja. Baru aja. Nah itu mah nggak masalah kali itu. Karena ketidaktahuan. Nggak pernah gitu. Mm-mm. Tapi kadang-kadang malas lagi sholat lagi. Ada kursi. Ya udah tadi. Hah? Ada kursi tapi Ay wala tasihu tilkal furud. Tidak sah, Tidak sah. tidak sah sholat fardu tadi ketika dilakukan sebelum masuk waktunya. Berarti kalau seumpama lupa atau nggak tahu bahwa udah aja atau belum, berarti ulang berarti ya sholatnya. Iya, ulang setelah masuk waktunya. Sebaliknya haram juga mengakhirkan sholat dari waktunya. Waktunya sudah habis baru sholat. Tapi kalau masih ada waktunya, enggak dong. Nah, maka di sini nih. Ligoi udrin, nah itu tanpa uzur. Bagaimana meninggalkan meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat bukan pada waktunya, berarti kan ketinggalan sholat. Jalan sholat lewat waktunya. Tadi kan ligoi udrin tanpa ada uzur, haram hukumnya. Sholat zuhur di waktu asar haram. Jelas. Atau Udah ngawur gitu. atau sholat waktu zuhur jam 12, jam 11 sudah sholat zuhur haram. Itu tanpa ada uzur. Bagaimana seseorang ketinggalan sholat dengan uzur? Contoh zuhur, waktu zuhur habis belum sholat, tapi uzur. Uzurnya sholat tadi dua, tidur dan lupa. Tiduran misalkan tidur jam subuh lah, misalkan tidur jam, ini salah subuh nih contohnya, tidur jam 3 belum subuh, bangun jam 8. Itu masih boleh. Itu uzur Sholat aja. maksudnya. Ya, uzur Uzur. boleh kan sholat. Tetap sholatnya harus dikodok. Oh, ya, Hanya tadi ada karena ada uzur tidak berdosa. Kalau tadi kan sholat ada ujurnya. tidak ada uzurnya meninggalkan sholat, ya itu yang Iya. diharapkan. Ayo tidur, terkeburu aja. Nah, Itu mas Andri. Imali naumin, alasannya apakah tidurnya itu apa Bulus tuh. mengakhirkan nih, mengakhirkan sholatnya itu apakah karena tidur idalam ya ta'addi, tapi tidur yang tidak disengaja gitu. Udah tahu 5 menit lagi mau masuk waktu Tidur. sholat, Molor. Itu makan bulus. Iya, dia nggak bulus. udah tahu 10 menit lagi mau masuk ini malah tidur dia. Itu apa, ngakal itu audisian nak tahu lupa idalam yansha an taksiri, lupa pun jika tidak muncul dari apanya menyepelekan Ya lupa aja. lupa ini, jadi Tidak mengakhir-akhirkan lupanya lagi. bukan muncul daripada taksir itu apanya, Kiraan. Di ngada-ngada ya. melalaikan gitu. Berarti kalau lupa ini benar-benar lupa. Itu kodo Melalaikan, berarti. bener-bener lupa. Itu kodo ya. Kodok tetap kodok wajib. Kodok itu kalau meninggalkan sholat tidak ada uzur itu mesti buru-buru pada saat itu juga. Saat itu juga itu. Iya. Sholat subuh pada dasarnya mau karena uzur atau tidak karena uzur tetap pada saat itu kodok. Untuk subuh ketinggalan bangun jam 8 ya sholat jam 8. Itu gimana tuh kalau 5 menit Jangan lagi nih? nunggu ntar Ngantuk zuhur dong. kodoknya. Mau sholat tidur dulu kan? Kenapa? Karena ya tidak ada jaminan kita
umur kita sampai zuhur. Jam 9 jatuh lewat. Fal wajib bidukhulil waqti ahadu amrayn. Wajib nih ketika masuk waktu sholat dua hal, imal fi'lu wa imal azmu. Yang pertama wajib langsung mengerjakan. Masuk waktu zuhur jam 12 contoh, jam 12 langsung wajib tuh, kewajiban tuh, ada kewajiban. Ada wajib. Kalau tidak langsung mengerjakan imal azmu, ngazam. Nantilah jam sekian lah. Nah, ngazam untuk sholat pada waktunya, ngazam menunaikan sholat pada waktunya. Sholat zuhur Oke, sebenarnya kan jam udah milih. setengah satu masih waktu Baru zuhur. Islam aja. Jadi nah ini untuk agar kita tidak termasuk apa namanya, tidak termasuk melalaikan, tidak dosa gitu ketika kita belum sholat. Sebenarnya kewajibannya itu begitu masuk waktu sholat zuhur, wajib pada saat itu kita menunaikan. Ya. Kalau tidak langsung berarti kan namanya wajib itu Melalaikan. iya melalaikan. Dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan mendapatkan dosa, siksa. Wajib itu berarti kalau tidak langsung sholat kita, maka ketika tidak langsung dilakukan harus ngazam bahwa akan melaksanakan sholat di waktunya, zuhur di waktu zuhur gitu. Wala yakfil azmu ala mutlaqil fi'li. Tidak cukup kita berazam untuk menunaikan saja, harus kita berazam menunaikan sholat tersebut di dalam waktunya. Di dalam waktu ya. Iya. Bukan. Jangan sampai ngazam Lantaran aja menunaikan ngazam sholat zuhur datang terus kita ngazam sholat waktu masuk waktu asar belum sholat zuhur, itu tidak cukup. Ya berarti toleransinya masih ada lah Iya, di dalam yang waktu kurut. itu ya. Fa ilam yaf'al wa lam ya'zam 'alal fi'li fil waqti atimatu. Ketika masuk waktu sholat tidak mengerjakan, tidak mengazam pula, terus keluar waktu sholat, maka dosa. Jelas. Berarti nggak sholat itu udah. Itu mah saking-saking tuh mah. Berarti itu nggak sholat udah. Ya itu akal bulus. Entar dulu. Tapi nggak waktunya. Wa amma idza azama 'ala dzalik tsumma mata lam yakun asyantu. Ketika kita berazam, ketika masuk waktu sholat kita belum sholat nih, kita belum sholat, nggak langsung sholat nah. Ya, nggak langsung Tapi sholat. ngazam untuk melakukan sholat di waktunya. Belum sholat mati. Maka tidak dosa karena sudah azam tadi. Ada jam itu ada Itu niatan ya. mengantisipasi itu. Niatan lah. Sudah ada itikad untuk melakukan di waktu sholat, di waktu. Maka lam yakun asiyan idza lam yakhrujha an waqtiha. Belum sholat Allah dipanggil oleh Allah, tidak dosa. Kalau lagi ngobrol kita aja ntar sholatnya akhir waktu ya. Boleh kali ya? Gimana? Kita lagi ngobrol begini. Yang penting masih dalam waktu itu. Iya. Nggak apa-apa. Iya, Itu dia. azam itu. Boleh azam. Ntar sholatnya. Begitu masuk waktu zuhur langsung azam. Kalau tidak bisa melakukan pada saat itu, Azam. Berarti tapi ngazam pun tetap harus dilakukan pada waktu zuhur, jangan sampai ngazam. iya. Itu Ya. pesantren di Tasik Sanitasi. itu almarhum. Kalau Kiai. sampai keluar kita belum Jam dua menunaikan, aja. ya dosa itu. Dua, iya. Walaupun ngazam pun Itu waktu. sudah keluar waktunya, belum ditunaikan, udah waktu asar belum zuhur. Nah, terus di sini nih di Masjid Ya, Royal. maksudnya. Apa? Masjidnya ada di Masjid Daerah Royal tuh. Tuh. Jadi di Ini subuhnya jam berapa tetap ada. Wahada Sholat malam setengah 5 aja. yukhbiruhu maksumun bimautihi fil waqti itu. Jadi sholat sunat terus banyak. Oh ini apa? Wahada Yang mana? tadi kan ketika dia mengazam mengiktikat atau bermaksud untuk menunaikan sholat di waktunya,
kemudian belum menunaikan sholat dia mati, maka tidak berdosa. Nah itu wahada Berarti azam penting gitu ya. malam iya Niat. malam yukhbirhu ma'sumun, Rencana. selagi tidak menceritakan mengabarkan orang yang sudah dimaksum bimautihi. Berarti kan Tidak dijamin mungkin. kalau Yang dimaksum. kalau sudah ada yang mengabarkan orang yang dimaksum dengan ente bakal wafat jam itu harus sholat sebelum yang dikabarkan tadi. Misalkan jam 12 masuk waktu zuhur, ngajam mau sholat zuhur di dalam. Nah itu bakal mati jam 2:30 belum asalkan. Berarti dia harus sudah melakukan Sholat tuh. Soalnya udah dikasih tahu. ngajam tadi itu tidak ini berarti termasuk dosa ketika sampai dia wafat belum sholat karena sudah dikabarkan. Dikabarkan dulu tahu. Repot juga. Masya Allah. Wahadal azmu khas fala yakfi anhu al-azmul am wa huwa al-wajib 'ala al-mukallaf indal bulugh bi ayyazama 'ala fil wajib. Nah itu azam khas. Azam khas itu tadi tentu untuk sholat, misalkan sholat nih masuk waktu sholat zuhur kita ngazam kalau belum langsung menunaikan. Nah ada azam yang umum yaitu bi ayyazam 'ala fi'lil wajibat, ngazam untuk menunaikan seluruh yang diwajibkan dan ngazam untuk meninggalkan seluruh yang diharamkan. Nah itu ketika kita balik, menginjak masa balik, itu harus ngazam wajib terhadap orang mukallaf ketika beranjak balik, menginjak usia balik. Jadi kita harus ngazam bahwa akan menunaikan seluruh yang diwajibkan dan mengazam untuk meninggalkan seluruh yang dilarang. Jadi mengajak Yang diharam. buat sholat aja gitu. Bukan ini kalau sholat kan secara khusus. Khusus sholat katakan. Ajam Ini itu- umumnya kan yang wajib itu kan banyak, bukan sholat Ajam itu saja. istilahnya artinya apa sih? Niatan Maksud, Apa? punya tujuan. Iya tujuan. Ya niat aja. Bedanya Niat. ngazam dengan niat itu, kalau niat kan qasdu syai' muqtaranan bi fi'li. Ah, sudah dilihat. Menyengaja menuju sesuatu diiringi dengan tindakan. pelaksanaannya, tindakannya. Iya. Kalau ajam kan Mau sholat ya, takbir betul. ditakbir Iya, bisa dikatakan Allah rencana, sholat. Nah ngazam itu hanya bermaksud saja, ya boleh katakan tujuan, rencana, tapi tujuan. belum prakteknya gitu. Belum. Nah, itu ngazam. Kata Bedanya cita-cita begitu lah. doang. Rencana, cita-cita. Iya itulah ini. Dan keinginan lah. Keinginan. Iya, dia punya keinginan atau itikad tujuan. Maksudnya berarti itikad, tapi ya yang benar-benar di hatinya udah memang harus saya sholat habis ini Iya, sholat. dia punya tujuan untuk menunaikan, hanya belum ditunaikan pada saat itu. Bedanya dengan niat begitu, kalau niat Langsung dilakukan. iya, dengan tujuan berikut langsung Makanya kalau kadang, pelaksanaan. gue mau niat. Makanya niat inilah, itu belum jadi ya, baru cuma nanya iya, musyawarah. ntar Belum jadi. contoh misalkan ntar habis ngaji mau makan Indomie, yang baru masuk. Itu baru rencana itu. Itu bukan ajam itu, belum mah. niat. Belum niat itu. Kalau niat kan udah sambil dibuka ini. Banyak orang salah kaprah di situ juga. Ah niatnya ntar mau bukan sebenarnya. Besok mau ke pasar gitu. Itu bukan niat itu, azam namanya. Gitu. Kalau niat itu mau ke pasar ya sambil melangkah gitu. Pasar. Cuma niat Makanya besok pagi mau. wudu kan niatnya kan pas membasuh muka, karena muka itu awal rukun wudu yang wajib dibasuh pertama. Niat ikhtilaf juga kali ya? Ya. Ikhtilaf apa tuh? Ikhtilaf juga kan ada niat dulu baru lakuin. Ada yang Nah, itu beriman. berajam Itu tadi berajam. ajam. Enggak, kalau dalam wudu memang ini. Jadi kenapa? Contoh misalkan di kumur-kumur, ada yang membolehkan di pas kumur-kumur itu niat, karena kumur-kumur itu bagian daripada wajah. Tapi
Tapi saya juga pernah lihat Kalau Imam ada yang mau wudu Syafi'i, nih, niat dulu, nah, gitu. Baru wudu. Saya bilang kayak gitu, sering-sering kayak gitu. pernah cuma tak lapusnya kan. lihat. Nah, makanya. Nah, itu begitu tuh ngomongnya. Tapi ternyata di muka. Jadi Pas bahas. dan pahami juga gitu. Kalau talafuz itu bukan niat, talafuz mah melafazkan Rencana, ya? saja, melafazkan. melapatkan ya. Kalau niat ya dalam hati. hati, tempatnya Langsung niat dalam. itu hati. Terus langsung dipraktekkan. Langsung ya. Beriringan. Begitu air nyampe ke muka, di situ niat dalam hati. Kayak mandi junub ya. Sama ya Sama namanya gitu niat juga, begitu. iya. Kalau mandi junub berarti kalau misalkan kita pakai gayung begitu air nyampe ke kepala ya di situ Iya. niat. Kalau mandinya nyelam ya berarti Lihat kagak mandi junub. pas kakinya berarti Mandi aja gue Kalau curut. saya keramas dulu. Baru niat. Keramas baru. Apa ya? apa Yang penting berarti kan Nggak ada salah. nggak apa-apa berarti dapat mungkin dapat niatnya pas air nyampe Keramas ke nggak wajib, yang pundak. wajib kan mandi. Kenapa jadi junub harus diindikatkan apa keramas ya? Ngapa gitu? Padahal airnya itu. Padahal Nah, jadi yang mesti kita air mandi pakai sabun. misalkan mandi junub nih itu pakai sabun ini bukan kewajiban. Bukan wajib Airnya tapi ini. sekarang kan timbul orang tuh, woi mandi basah nih kali keramas ya Iya, maksudnya banjir pertama belum niat. Udah keramas nih. Udah keramas nih baru sabun, baru tuh niat tuh. Itu Pertama basuhan nih, pertama Jangan basuhan. pakai sabun dulu. Hah? Jangan pakai sampoan dulu. Basah dulu. Kalau saya basah dulu, Oh, dia belum basah niat dulu. nih, basah belum niat. Niat. Ini keramas nih, udah ada sabun baru niat. Itu jangan boleh ada sabun dulu. lakukan Saat dulu ini- baru rencana. saat ini. Nah, Jadi si sabun itu bukan bersih. Udah ada sabun sini nih, Jangan. baru buang air, baru niat tuh. Jadi lakukan dulu baru niat. Terbalik. niat pokoknya niat itu pertama Langsung basuh. basah mau Baru gimana. setelah ini baru Beringat kedua itu air. udah Tapi kan wudu dulu. Sebelum itu sunnahnya wudu lah. dulu, sunnah. Sunnahnya sebelum mandi hadas besar ya. Wudu dulu. Wudu dulu seperti wudu Alangkah mau sholat. baiknya jangan pakai sabun dulu, takutnya sabun menutupi. Iya. Pakai air dulu aja Air semuanya dulu. baru sabun. Niat dulu lah, jangan dulu. Bisa modern. Jangan dulu keras. Sampo kalau udah merah. Sampo dulu, perang dulu deh. Ini kalau saya sampo dulu, apa air, sampo, baru tuh air yang buat nyuci itu rambut, baru niat. Oh, Gitu. Jadi berbuat dulu baru dia ngucap. nah itu sabunnya nih, nggak boleh sabun dulu. Terlepas sabun atau tidak, ini pokoknya diperbuat dulu. Itu Kalau wudu dulu memang sunnah. Kenapa? Apa namanya untuk menghilangkan barangkali ada hal-hal yang mencegah air nyampe ke anggota tubuh. makanya itu ibadah kan junub. Contoh misalkan cebok dulu itu sunnah. Punah. Buat masuk rukun juga itu junub. Sunnah itu. Itu wudu. Sunnah. Nih, kalau junub mengguyur kan namanya kan junub ya. Samping apa ke itu tuh? Kanan dulu. Iya kan samping apa langsung guyur gitu junub. Nggak apa-apa. Cuma aja. setelah niat nih misalkan pokoknya ke kepala ya dari mulai basuh kepala ya niat situ. Atau misalkan mau ke samping ya dari samping kanan ya niat. Oh jadi Pokoknya mau dari pertama. depan samping sama aja ya. Berarti keramas Iya. nggak wajib ya? Cuma sunnahnya itu apa anggota tubuh yang pertama dibasuh ya kanan. Diidentikan dengan keramas, harus nggak keramas nggak sah tuh. Pertama sunnah yang Tapi bener kata dibasuh itu bagus, kanan dulu. Sabunnya itu ini menutup itu dia. Iya, Sekian itu. Setelah kanan baru kiri. Kanan, kiri, baru kepala. Sunnahnya itu sunnahnya basuh kanan Jadi dulu, kalau menurut baru kesehatan kiri. juga, memang agama itu ya relevansinya dengan kesehatan. Kesehatan. Kenapa disunatkan wudhu? Iya. Jadi badan kita kalau masih panas, Nah itu secara kedokteran itu secara itu kesehatan. Itu memang syariat udah menjalankan, bukan Oh, menjalankan. Rasul bukan itu Rasul tuh udah nyontohin bukan seperti itu. Ya, itu kan nyontohnya Rasul masa kita lewatin udah sih. wahyu Kan sabun nggak cocok wahyu Rasul. semua. Jadi kalau wudhu Makanya kalau udah habis nih, gue udah bingung nih beli sampo nih. Waduh, gue beli sampo. Gua nggak main habis nih. Malam Jumat nih. nggak ada sampo juga sah. Gua juga dulu pernah berpikir begitu. Apakah harus sampoan? Enggak juga. Hanya mungkin begini, kalau nggak namanya habis mandi junub, kalau nggak ini kayaknya mengganjal gitu. Iya. Ininya
kencel gitu. Enggak, karena rambut dibasahin. Jadi kalau rambut basahin kan kalau nggak pakai Padahal- sabun pun agak bau. Mm-mm. Bukan cuma itu doang sebenarnya. Itu apa menunjang Intinya sampo sabun itu belakangan. Pantis dulu semua. Iya, pakai sampo. Nah baru sampoan gitu. Ya, berarti kalau wudhu juga pakai sabun dong, sabun gitu. Enggak. Kagak lah. Kagak. Maka kenapa sampoan? Kalau dulu kan harus kena basah semua tuh rambut. Kita mandi kan nggak dulu mah malah bukan dulu, mungkin sekarang ada yang mandi nggak pakai rambutnya nggak ini nih dibasahin. kita lanjut dulu dah. Ya. Sedikit nih. Mandi juga. Sabun nih. Pakai sampo. Sampo ke sampo. Aduh. Fa'in tara amani'un kahaidin. Maka jika datang yang mencegah seperti haid au nifasin atau nifas au junudin au igmain au sakarin au riddatin, atau nifas atau gila atau ayan, apa yang maksudnya, atau mabok, Ayam kelepek-kelepek. auridatin atau murtad. Ini mana nih awal ininya nih? Wa yahrumu tahiru anhu an waqi'a li ghairi jadi. Jadi wajib apa haram mendahulukan sholat belum masuk waktunya, atau sebaliknya haram mengakhirkan sholat dari waktunya. Jadi udah keluar baru sholat itu haram hukum. Tanpa uzur ya, keluar waktunya sholat kita belum sholat tanpa uzur gitu, itu haram. Bagaimana kalau ada uzur? Maka tidak haram, ada rukhsah gitu. Tapi uzur pun yang tidak, contoh misalkan lupa ya, tidak muncul dari apa, taksir, benar-benar lupa, tidur bukan disengaja tidur gitu, udah 5 menit lagi mau sholat tidur. Tidur kan uzur sholat, tidur Itu kan ibadah juga. pokoknya Doib tuh, tidak. harusnya doib. Nah, bagaimana jika datang yang mencegah? Yang mencegah udah masuk waktu sholat, belum sholat datang yang mencegah untuk sholat gitu. Contoh misalkan perempuan haid, udah masuk waktu sholat nih, belum sholat datang haid. Ya. Contoh zuhur jam 12, jam 12 5 menit belum sholat datang haid, kan nggak bisa sholat tuh. Tapi sudah masuk kewajiban itu, sudah wajib dia sholat. Iya. Udah terhalang. Maka kan tadi kewajibannya itu ketika masuk waktu maka wajib. Atas terangnya biasanya orang. Kalau belum bisa menunaikan langsung ngazam tadi. Nah ini Jadi puasa. kalimatnya datang yang mencegah seperti haid, atau udah masuk waktu sholat belum sholat gila. Atau udah masuk waktu sholat belum sholat dia ayan. Kalau ayan kan tiba-tiba dia, atau dia mabuk hilang akal kan tuh, belum sholat udah masuk waktu sholat dia belum udah masuk waktu belum sholat dia mabuk. Atau sudah masuk waktu sholat belum sholat dia murtad. Ngeri. Semua juga ngeri. Bada mama min waktu hilang nih. mayasauha tuh. Walaupun baru apa mayasa bi qadri ma yasa wa ma madha min waqti ma yasauha bi akhfi mumkinin. Pokoknya yang penting masih ada waktu, makan sekedar takbiratul ihram lilahwi salisin tuh sucinya itu sholat bagi orang yang beser. Kalau orang yang beser itu kan dia nggak bisa dia wudhu sebelum waktu sholat, dia wudhunya itu sesudah masuk waktu sholat. Beda lagi kalau kita normal gitu, mau wudhu jam 11 masih 1 jam waktu zuhur udah wudhu, nggak apa-apa. Orang kalau yang beser ya repot, baru wudhu pengen kencing lagi. Nah maka wudhunya itu setelah masuk waktu sholat gitu.
sudah masuk waktu sholat, belum sholat beser lagi mimma la yasimahu taqdimu tuhri alal waqti kata yang mengutari mustahadoh. Sucinya wanita yang mustahadoh, wanita yang mengalami darah istihadoh. Kalau wanita dalam keadaan mengalami darah istihadoh, dia sholatnya itu wudunya ya setelah masuk waktu sholat, karena kan untuk memelihara atau mengantisipasi darah tadi itu harus disumpol itu. Nah otomatis itu kan jaraknya tidak lama. Kalau terlalu lama misalkan dia wudhu belum masuk waktu sholat, itu pasti udah penuh lagi darahnya. Maka wudhunya setelah masuk waktu sholat. Lazimahu qadawha tuh. Tadi kan masalahnya sudah masuk waktu sholat, belum sholat, datang yang mencegah untuk sholat. Contoh haid, perempuan sudah masuk contohnya misalkan siapa ini? Iya, banyak ini mah buat perempuan ya. Udah baru takbir Allahu Akbar, perasaan datang head. Nah, itu kan udah masuk waktu sholat tuh. Tapi dia belum sholat, kemudian datang head. Maka ketika suci itu wajib diqadha. Sholat yang tadi iya. Karena udah masuk ya. Iya, masalah ini nih emang jarang diperhatikan gitu. Boro-boro berarti. Iya. Tapi kalau dia udah tahu sebelum masuk sholat udah head, nah itu bebas ya. Iya, bebas. Belum ada kewajiban. Belum ada kewajiban. Tapi setelah masuk tiba-tiba belum masuk sholat waktu, datang belum head. Udah head. Itu Ini harus gini, wajib kalau memaknai kalimat di sini, apabila waktu zuhur itu jam 12, lalu tiba-tiba pada pukul 12.15 keluar head atau bulan, maka apabila headnya telah selesai, iya, ketika suci wajib diqadha. jelas. berarti bukan saat tanggal itu. Bukan, headnya misalkan biasanya berapa hari nih. Yang wajib diqadha itu sholat yang pada saat tadi belum sholat dia udah head gitu. Itu di kodenya di waktu mungkin seminggu atau 5 Lah hari. iya. Nanti kode Makanya kan bahasanya ketika suci Utang mah dia itu wajib. meninggalkan. Utang, iya. Meninggalkan. Kalau dia Ya pada kan- masa headnya itu enggak. Ya kan cuma saya nggak boleh sholat. Iya. Ketika suci, Takutnya. sudah suci nih. Ini ada Ini dua udah head masalah. nih. Sholat aja terus gitu ya. Nggak bisa. Ini ada masalah nih, ada dua masalah. Itu kan wajib qadha tuh. Lazimahu qadauha. Wajib mengqadanya sholat yang tadi tuh. Ay ma'afar di qablah tuh. Contoh misalkan asar nih, contohnya asar nih. Asar jam 3:30 nah katakan 3:30 masuk waktu asar. 3:30 5 menit perempuan belum sholat asar, sudah datang tamu haid, belum sholat asar. Harusnya dia Nah masih ketika sholat. suci nanti misalkan seminggu kemudian atau 15 hari kemudian, maka wajib qadha tuh asar. Asar itu saja. Iya. Nah dan sholat sebelum asar zuhur, karena asar sama zuhur bisa dijama. Tuh ini nih. Insolah li jam'i itu mah. Jadi nggak boleh melewatkan lah. Dua sholat yang wajib diqadha tuh. Jamaah sama asar. Ya. Asar sama zuhur, karena asar sama zuhur itu bisa dijama. Asar apa zuhur bisa dijama takhir ke asar. Tapi jamaah udah ngelaku, johornya udah ngelakukan belum keluar kan, belum haid. Setelah waktu berjalan asar dia belum sholat, masuk asar belum sholat nih. Iya. Udah mau habis, dekat-dekat atau awal asar lewat tuh ternyata datang haid. Ya asar Itu saja berarti. udah masuk wajib dia sholat. Iya. Nah masalah yang kedua nih, lazima qadha au zawanul mani. Nah tadi datang yang mencegah, sekarang hilang yang mencegah. Ah, Tadi kan datang, sekarang hilang, berarti kan perempuan sudah suci, misalkan asar nih, asar 3:30, 3:30 kurang 5 menit dia suci, wajib tuh, masih ada tuh kewajiban sholat tuh, belum habis waktu asar, ya masih bisa, hilang suci berarti kan, karena belum adus belum ini, habislah waktu asar belum sholat. Nah wajib itu sholat asar di qadha dan sholat sebelumnya zuhur. Karena asar sama zuhur kasusnya itu. Ya, contohnya mabuk lah, kalau head kadang-kadang
jarang ya orang itu ya. Jarang memperhatikan. Bukan jarang langsung. Sekarang misalkan jam 12 head. Sering, justru perempuan sering. Bukan, Bahkan Waktunya nggak ini dulu. gambarannya Gini dulu. sedikit waktunya. Bahkan banyak pun mereka karena tidak memperhatikan, akhirnya padahal waktu 1 jam lagi. Sholat ya. Ngarah udah suci, Kak. Dianggapnya udah hilang aja, udah masuk Iya. head. Padahal itu Gini masih maksudnya, wajib. atau hilang penghalang, misalnya orang gila yang mendadak sembuh, wanita head mendadak kering, itu maksudnya suci. yang suci. Saat itu misalkan jam 12 nih head, terus jam 1 kering lagi maksudnya, atau misalkan udah mendekati waktu asar ya kering lagi gitu, udah akhir duhur, waktu asar kering lagi, itu dijamak maksudnya gitu maksudnya. Udah ini udah Enggak kan haid itu kan haid itu paling sedikit 1 hari 1 malam. Galibnya 6 hari atau 7 hari. Ya kan jarang lah. Nah, maksimalnya 15 hari. 15 hari. Gini yang Nah, paling misalkan- gampang mah ini mungkin dicontohinnya yang ayan tadi. Tapi banyak kasus di perempuan di haid ini yang jarang diperhatikan. Makanya dia Ketika dia datang head dan berhenti head, itu jangan perhatikan. Harusnya misalkan datang head jam berapa nih? Misalkan datang head jam 12.05 menit, sedangkan zuhur jam 12. Ya, Berarti dia udah udah- masuk waktu, dia belum sholat. Ingat Itu lu nanti wajib ketika harus itu, ya. ketika suci, zuhur wajib dikodok. Atau hilang head atau suci nih, suci. Itu yang pertama. Iya, suci jam asal misalkan jam 3:30. Jam 3:30 kurang 5 menit berhenti head. Iya. Berarti Masih udah dalam- wajib tuh, wajib. hilang penghalang sholatnya. Iya. Udah bisa Hilang. masuk. Tapi belum sholat asar, habis waktu asar. Maka sholat asar harus dikodok. Dan sholat yang sebelumnya zuhur, karena asar sama zuhur bisa dijama, dikumpulkan gitu. Kan jarang, waduh ribet amat tadi. Iya, Zuhur juga wajib dikodok itu. beginilah pas asar nih dia berhenti. Iya. Dia pikir masih dalam waktu asar nih masih ada Masih nih dia ada, lewat. Ternyata iya. sebelum masuk maghrib udah berhenti kan. Mm-mm. Tanggung antar maghrib aja gue sholatnya. Iya, Sebenarnya di asarnya harus begitu. Hah? Banyak kan begitu. Itu Nah, itu dia. dia makanya. Asarnya dia udah harus wajib. Masih mending kalau asarnya ingat ya, oh kodo nih. Kagak, Iya. maghrib saja yang udah suci. Makanya di maghrib Padahal juga tadi- maghrib ada di Padahal asar Banyak itu. kan begitu. berhentinya di waktu Di asar. asar. Dia nggak Tapi merhatiin belum sholat asar. pertamanya gitu. Nah itu. Jadi kalau galibnya sih, kalau bini-bini kita tuh jarang yang langsung kering sih. Bocah juga jarang yang langsung kering. Iya, tapi kan misalnya berarti dia ketahuannya pas mandi lah. Iya, Dia jarang langsung kering gitu dalam waktu sehari semalam gitu, apalagi dalam waktu menit-menit. Ya kalau masalah misalkan belum kering ya memang belum wajib sholat. Ini masalahnya, misalkan seminggu kemudian nih. Itu mah di sono itu kan kasus pertama itu satu. Kasus kedua bila mendadak kering. Bila mendadak kering. Nah, Tadi ada di jama. Terus Bukan yang mendadak, bukan ini mah. ini ada nih. Wanita head mendadak kering atau orang mabuk mendadak sadar dan sebagainya pada waktu sholat fardu hampir habis selama waktu membaca takbiratul ihram, misalnya waktu duhur itu berakhir pada pukul 15. Sedangkan orang yang sadar dari mabuk itu misalnya pada waktu 14.58. Iya, Di mana 2 menit waktu kan bisa zuhur, takbir itu. hanya 2 menit lagi dan hanya cukup untuk membaca takbiratul ihram. Maka sholat Kalau zuhur untuk- itu wajib berqadha Iya. dan wajib mengqadha salat yang sebelumnya. Gitu. Kalau untuk orang yang mabuk bisa mendadak sadar. Tapi Itu kalau jangan untuk diperhatiin. yang head nggak ada mendadak itu Nggak ada nggak mendadak, jarang. Yang head mah iya. Jarang, head Makanya mah. kan harus diperhatikan datangnya dan berhentinya gitu. Iya kan. Itu kita juga kadang-kadang cuma nggak satu. tahu tuh. Ambil sewaktu-waktu aja lah. Si Maya mah diem bae nih, katanya belum tahu. Maksudnya nih, Jarang orang memperhatikan Jarang itu. gitu. Jarang. Bisa jam 3 nih udah berhenti, nggak tanggung aja. Kalau misalkan yang paham kan begini. Datang tamu lagi. Jam berapa tadi datang? Jam berapa tadi datangnya? Ah, iya. Nah, begitu. Tadi sekitar jam belum sholat tadi. Ntar Itu kodok. udah harus Ntar wajib. kodok. Oh, gitu. dapat. Minggu depan Kalau belum kodok. sholat, iya. Ketika berhenti misalkan kodok. Nah, masalahnya lagi banyak perempuan kan maksimal haid itu kan 15. Kadang 6 hari dia haid. 2 hari ke hari Kering. 6, 7, 8 hari ke 9-nya datang lagi. Ada yang begitu.
Ada. 9 10 11 suci, 12 kesolnya datang lagi. Itu juga berlaku untuk nipas juga kali ya. Enggak, ini haid maksudnya. Iya, ya berlaku untuk nipas juga lahiran nih. Pas jalan Iya, berapa, iya. 15 hari ya. Sama. Sama Pas mungkin apalagi sampai 60 hari nih pas ininya maksimalnya 60 hari. Galib-galibnya 40 hari. Paling sedikit seketika gitu. Langsung bersih. Diambilnya global aja itu sih, bukan waktunya nih nggak diperhatiin. Nah, tapi masalah misalkan ini perempuan haid gitu yang tidak teratur seperti tadi itu, dia kan tahu gitu. Harus paham, makanya perempuan itu wajib ain tuh, fardu ain belajar Itu waktu kering dia ininya darahnya apa? darahnya nggak keluar lagi. Bersih udah bersih. udah bersih. Nggak keluar berasa lagi. itu nggak berasa ya? Berasa. Nggak berasa ser gitu kan? Udah kalau biasa ser itu pertama-tama dan pertengahan mau akhir itu udah nggak berasa ser lagi, tapi Ada masih ini basah. apa, ada tanda-tandanya, ini darah haid itu. Kalau darah haid Kalau yang pertama benar ser gitu ya. Kalau Banyak, sudah kalau gitu. iya, lagi ininya lah proses-prosesnya dari sakit. warnanya beda, Iya, warna juga beda. Kalau udah saya kok beda warna biasanya yang menurut saya. merah Nah, kecoklat-coklatan. Darah yang penyakit bukan head ya. Ya head juga ngeluarin penyakit darah Ya tapi itu, darah yang jika batas dari maksimal haid maka itu darah penyakit, disebutlah darah istihadah. Nah itu mah walaupun keluar darah wajib sholat lagi itu mah. karena bukan darah haid. Iya. Gitu. Makanya tadi ininya dicocokin, disumpel ininya. Selama sholat ya dicocok jangan sampai keluar. jangan sampai netes. Iya. itu Itu biasanya gerakan ya. Saat itu ini ya, Kalau amat kasih kan tarik kenceng yang ngangkut. Kelem Ngeri sebentar. Aduh, si Aji bener-bener. ini emang masalah ini ya, Pak. Panik ini emang. Itu kadang-kadang orang cuma hanya menghitung hitungannya aja, tapi Hitung datang dan berhentinya, iya. waktunya dia nggak perhatiin. Sekarang perempuan ngatin gini. Jarang. Ya itu dia yang tadi waktu asar dia pikir masih haid kan, masih datang, ternyata pas masih di dalam waktu itu juga asar udah itu berhenti. udah berhenti pas mandi. Nah, Ah, itu ada kewajiban, tahunan maghrib aja. kewajiban datang Karena mandi asar kan, oh udah berhenti rupanya, padahal tuh berhentinya di saat waktu masih asar. waktu asar. Tanggung mandi. Walaupun itu 2 menit itu jedahnya tuh. 2 menit itu kan cukup untuk takbiratul ihram. Takbir itu Itu masih wajib ya. Masih wajib. masih boleh. Takbir kan takbiratul ihram termasuk rukun. Memang itu yang kadang Iya, pele. Kadang nggak paham. dianggapnya cuma waktu hari ini udah hari itu Wa pokoknya full deh, kadzalika karena jadi qabla kan tahu deh mulai dari subuh aja deh, intinya. padahal di asar apa iya di maghrib udah itu ini ya, kadang-kadang begitu Begitu. semua Ada masalah belum wajib bersih. dikodok Iya, bersih. sholat yang ditinggal dan sholat yang sebelumnya itu ya ketika berhenti nih hilang apa, penghalangnya hilang. Berarti kan kalau orang wanita haid berhenti haidnya, berhentinya itu di waktu asar, belum sholat asar masuk waktu maghrib. Nah maka asar wajib dikodok dan zuhur, karena asar sama zuhur bisa dijamak. Tapi kalau datang penghalang tadi, misalkan datang zuhur jam 12 lewat 5 datang haid, berarti kan nggak boleh sholat, sedangkan belum sholat. Nah maka ketika suci nanti zuhur saja yang wajib dikodok. Jarang yang gituan mah langsung berhenti mah jarang. Jarang. Kenapa? Langsung berhenti mah jarang gitu. Bukan bahasannya bukan langsung berhenti, misalkan nanti ketika berhenti. Oh enggak itu Jadi, lah itu ya, umum ada itu. awal sama akhir. Itu umum tuh yang Iya bahasanya kan masalahnya jam 12 zuhur lewat 5 menit perempuan datang haid, belum sholat zuhur. Nanti iya, ketika itu berhenti, wajib. misalkan haidnya biasanya 7 hari, berarti setelah 7 hari. itu dua waktu sholat yang harus dikerjakan. Kalau datang penghalang satu. Nah, kalau hilang penghalang, contoh tadi hilangnya penghalang haid, misalkan suci nih, haidnya berhentinya pada saat waktu asar. Waktu asar tinggal 2 menit walaupun ya. Belum sholat asar, udah masuk waktu maghrib, ya belum sholat. Harus diganti juga. Harus diganti juga. Ya istilahnya di awal sama di akhir. Iya, head. yang ada akhir. Tapi apa
kewajiban yang 2 waktu itu ketika zawalul mani. Kalau toro al mani Iya. 1 saja. Gitu. Tapi ini juga tetap insoluha li jam'ihi. Kalau datangnya misalkan di waktu asar, kalau belum sholat kan nggak mungkin kali kalau datang di waktu asar zuhur belum sholat. Ya, nggak mungkin. Itu mah udah lain cerita, itu kasusnya lain. Maksudnya makanya ini ketika zawalul mani. Ngalah itu. Ya, itu bahasan yang pertama itu. Ji. Apa namanya? Ini masalah pelik ini kan. Iya. Ini. Jarang perempuan memperhatikan hal ini gitu. Ya kita kan kalau Dianggapnya- ditanya begitu, karena kita juga nggak tahu, kan kewajiban kita juga ngasih tahu dia. Kan? Makanya tanya gitu, tadi jam berapa ininya datang tamunya? Bahasanya kan datang tamu. Udah masuk waktu zuhur tapi belum sholat zuhur ya, nanti zuhur kodok. Tadi berhentinya jam berapa berhentinya tadi? Masih waktu asar tapi belum sholat asar. Perlu ekstra Alah, perhati. asar wajib kodok, bahkan zuhur wajib kodok, begitu aja Benar-benar yang ini. soleha itu mah yang nggak mau tinggal dengan sholat lah. Kalau kita mungkin udah tanggung dah. Ntar gua biar berhentinya Johor juga kan belum mandi, ya kan baru mandi pagi masih. Sampai sini dahulu. Sebenarnya bukan masalah itu, nggak paham. Iya, Paham, kita juga nggak paham. Tapi kalau kayak gitu Sama-sama nggak paham. udah paham dosa udah lo sambung. Hah? Dosa lah. Secara ini meninggalkan dosa. Meninggalkan Karena kan tadi ketika masuk waktu sholat Kalau kemungkinan belum. ada kewajiban gitu. Kan Iya. belum tahu ilmunya. Mengakhirkan waktu sholat dari waktunya, berarti sholat di luar waktunya itu haram. Di sini Dosa juga. menegaskan pentingnya Tapi sholat. walaupun ini Itu tetap aja. kodok mah wajib. Ini kan banyak bini, bukan banyak lah kita di sini di rumah. Hampir Kadang-kadang, Hampir aduh, sholat begitu. dulu. Udah kalau udah berhenti mah, ntar aja. Itu mandi belum bebersih. Iya, belum bersih. Ini bahasanya begitu. Gitu. Ya kita juga lempeng baik. Iya kan gitu. Ilo kan mau diperiksa. Iya, diperiksa kan gitu. Coba kulihat. Dia kan curiga. Ya kadang-kadang memang curiga gitu. Wah, lu mau katanya ada maunya. Nah, gitu. itu di Baik. Faslun wallahu a'lam bishawab. Sampai sini dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah berikan keterbukaan terhadap ilmu, Allah berikan pemahaman yang luas kepada kita, dan terutama Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu an sanadina sayyidina rasulillahi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا واساتذتنا معلمين ولاخواننا والاخوات ولمن احسن الينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اللهم اجرنا من غير ضرار واعذنا من غير ضرار. اللهم ارزقنا من العقول اوفرها ومن الأذهان أسباها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أجسادها ومن العاقبة أكمالها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم ارزقنا من العلوم أنفعها. اللهم ارزقنا من العلوم أنفعها. اللهم ارزقنا من العلوم أنفعها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأولاد والتلاميذ أبرارهم وأفهمهم وأفقههم في الدين وأحسنهم خلقا. وافعل كذلك لوالدنا وأولادنا وذريتنا وأهلنا وعمامنا وأخواننا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات.
وتبي بيننا وبين بالخيرات ربي بر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم إنا نسألك علما نافعا واسعا مباركا ورزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا وعملا صالحا مقبولا من غير تعب ولا نصب ولا مشقة ولا دير إنك على كل شيء قدير اللهم اجعل أهلنا وأولادنا وذريتنا من أهل العلم وأهل الخير ومن أهل القرآن ومن أهل الذكر والتوحيد ومن أهل السنة والجماعة ولا تجعل وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا